Ayo Pak Gub, kita kolaborasi agar semangat wujudkan Indonesia maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang sama-sama kita hormati Pak Gubernur, Bung Ganjar. Senang sekali bisa duduk bersama rekan-rekan dalam ini acara mestinya sebelum Lebaran, tapi ditunda setelah Lebaran, dan mudah-mudahan ini maknanya semakin pas untuk kita mendorong bagaimana percepatan akses keuangan yang di Jawa Tengah sudah digarisbawahi berkat kerja keras semua di bawah komando Pak Gubernur. Alhamdulillah ini sudah di atas rata-rata nasional, dan untuk itu kita berikan tepuk tangan yang meriah. Masih di suasana Lebaran, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kami dari Kemenparekraf, ada Bu Kiki, ada Pak Hayun. Kita senang di sini karena Jawa Tengah ini merupakan salah satu penyumbang desa wisata terbanyak se-Indonesia dan pemenang dari banyak sekali penghargaan, termasuk Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI. Sedikit mungkin saya kupas sebelum kita masuk ke dalam desa wisata. Pariwisata kita sekarang sudah bangkit dan jumlah dari lapangan kerja yang diciptakan semakin berkualitas dan mengacu kepada aspek sustainability atau berkelanjutan. Nah, ini targetnya tahun ini 7,4 juta, tapi baru saja dinaikkan oleh Bappenas menjadi 8,5 juta lagi. Nah, yang jumlah wisatawan Nusantara ini kami memantau saat libur Lebaran kemarin adalah targetnya 1,4 miliar target atas pergerakan wisatawan Nusantara. Namun Lebaran kemarin ini kelihatannya kita bisa mampu meningkatkan di atas target. Destinasi-destinasi wisata penuh semua, dan alhamdulillah ini juga menghasilkan devisa pariwisata yang sangat besar. Untuk ekonomi kreatifnya juga, karena kita sekarang fokus kepada program Bangga Buatan Indonesia, nilai ekspornya meningkat, targetnya 26,5 miliar dolar, sementara nilai tambahnya 1.300 triliun. Nah, ini yang menarik, membuat ekonomi kreatif Indonesia dengan pendekatan percepatan keuangan daerah ini masuk menjadi 3 besar dunia. Pertama Amerika dengan Hollywood yang sudah lebih dulu, Korea dengan K-pop, Indonesia sekarang dari segi persentase sudah nomor 3. Alhamdulillah. Nah, kalau Korea punya drakor, kita punya drahor, drama horor. Kalau mereka punya K-pop, kita punya D-pop, dangdut koplo. Ini versi kita, dan mudah-mudahan target ini tercapai karena ini adalah awal kebangkitan momentum kita untuk mencapai pemulihan yang sekarang ini masih sekitar 60-70%. Desa wisata, nah ini yang menarik, desa wisata kita pantau adalah pandemic winner dengan 30% peningkatannya saat pandemi kemarin. Dan kalau kita lihat bahwa desa wisata ini juga sudah masuk ke dalam konsep peningkatan ekonomi dari segi penciptaan lapangan kerja. Ada 4,4 juta lapangan kerja yang akan kita ciptakan di 2024, dan desa wisata ini adalah penggerak kebangkitan pariwisata kita. Jadi kalau kita lihat di Jawa Tengah sendiri, mulai dari desa wisata di Pandanrejo, di Kabupaten Purworejo, sampai yang epic banget itu yang saya sama Pak Gubernur kemarin di Wonosobo, di Dieng Kulon, dan desa wisata Sembungan. Itu luar biasa, dan ini yang Mbak Kiki mesti datang lagi kalau sudah pernah datang. Yang paling kanan bawah ini Nepal Van Java. Ini sangat menarik sekali di Dusun Butuh ini. Di Magelang menjadi daya tarik yang sangat boleh dibilang konsepnya personalized, localized, customized, and smaller in size. Memang itulah pariwisata kita era baru, dan saya melihat bahwa ada percepatan
pemulihan kita ini karena aspek keuangannya sudah semakin tertata dengan baik, digitalisasinya juga sudah baik. Nah, KUR ini yang harus terus didorong Mbak Kiki, karena akses KUR ini sudah hampir mencapai 3 juta debitur, tapi di desa-desa wisata ini harus terus kita dorong. Outstandingnya ini sekarang 105 triliun dari total 142 triliun. Mereka butuhkan untuk apa? Produk ekonomi kreatif, banyak di sana homestay sudah disiapkan tapi spraynya kurang, atau dari segi membangun toilet dan lain sebagainya. Pemerintah hadir, tapi masyarakat juga membutuhkan akses keuangan yang lebih mumpuni. Nah, kami punya beberapa program mulai dari pembiayaan yang berbasis konvensional sampai kepada crowd funding seperti securities crowdfunding ini juga kita dorong, dan pendalaman daripada, jadi perluasan dan pendalaman daripada financial deepening dan financial expansion ini kita dorong terus. Desa-desa wisata kita udah juara dunia. Tahun lalu ada desa wisata kita masuk desa terbaik di dunia di Kabupaten Gunung Kidul, di Desa Wisata Ngelanggeran. Tapi juga kalau kita lihat di Jawa Tengah ini banyak yang bisa kita dorong untuk UNWTO Best Tourism Village, dan kebetulan minggu depan saya akan bawa beberapa desa wisata ke Seoul di Korea untuk ditampilkan sebagian juga dari Jawa Tengah ini. Misalnya di Sragen itu ada situs ini Pak Gubernur, situs Sangiran, itu juga sangat menarik untuk kita kembangkan, karena inilah program-program yang kita ingin dorong dengan semangat 3G. G pertama adalah gercep, gerak cepat. G kedua adalah geber, gerak bersama, dan G ketiga adalah gaspol. Garap semua potensi online. Nah, ini 3G nggak ada hubungannya sama G yang sebelah kiri, tapi 3G ini adalah gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi. Kita siap untuk berkolaborasi, berinovasi, dan beradaptasi untuk kebangkitan pariwisata kita. Saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk OJK dan Jawa Tengah yang berhasil mendorong program-program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Karena target kita yang saya tangkap dari bawah ini, kemarin ada tantangan harga-harga bahan pokok itu meningkat, dan ternyata desa-desa wisata, desa-desa ekonomi kreatif ini ikut menyumbang untuk memastikan harga-harga itu tidak melambung tinggi, karena dari segi produksinya mereka kita bisa dorong. Kedua, lapangan kerja. Kalau lapangan kerja ini isu utama, maka desa-desa wisata juga bisa menjadi kontributor dari penciptaan total tadi saya sampaikan di 2024 4,4 juta lapangan kerja baru. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gercep, geber, gaspol, 3G ya Pak? Yang 3G-nya bukan P-nya atau apa-nya gitu ya. Oke, ini saya sekalian mau ingetin lagi ya bahwa memang hari ini acaranya sudah direncanakan dari bulan Maret lalu, tidak ada kaitan dengan yang lain-lainnya. Kita murni untuk membahas inklusi keuangan di sini. Kalau tadi Pak Sandi sempat bilang bahwa memang Jawa Tengah ini potensinya luar biasa sekali, penyumbang desa wisata terbanyak, di mana memang desa wisata itu penggerak kebangkitan pariwisata. Sekarang saya mau ke Pak Ganjar. Hari ini kita kan bicaranya soal inklusi keuangan dengan sinerginya desa wisata. Kalau sejauh ini seperti apa dukungan dari pemerintah provinsi terkait dengan inklusi keuangan ini di Jawa Tengah? Ya, terima kasih Pak Menteri, Pak Sandi, terima kasih sudah hadir. Dengan doanya tadi akhirnya pesawat mendarat soft, bagus ya. Mbak Kiki terima kasih, tentu Bapak Ibu semua yang hari ini hadir. Sebenarnya kalau kita bicara kasih keuangannya alhamdulillah naik next. Jadi kalau kita melihat dari kondisinya, ini saya mau mulai dari sini, ini menarik nih Pak, momentum ini bagus sekali. Jadi de-dolarisasi ini bikin geng dolar alami keruntuhan menakjubkan, ini beritanya menarik. Akhirnya negara-negara sekarang menata diri kan, menata diri dan makin pede.
Tidak hanya kerjasama Tiongkok, Perancis, jual belinya nggak pakai dolar lagi kemarin ya. Jadi dia menggunakan mata uang lokal masing-masing, negara masing-masing, dan kemudian dia bersepakat. Apa artinya? Ini kesempatan kita menata potensi kita, bisa kita naikkan. Dan ketika kemarin banyak politik luar negeri kita yang sangat bipolar, sekarang multipolar, dan kita menyiapkan diri masing-masing. Judulnya, dunia berubah loh, gitu. Next. Maka kemudian terkait dengan literasi keuangan coba kita tingkatkan. Jadi ini surveinya, literasinya Mbak Kiki naik gitu ya, inklusinya naik tinggi banget. Tapi terkait dengan literasi, saya mau nyampaikan terima kasih ini, OJK-nya di Jawa Tengah ini gaspol tadi, gaspol gitu. Jadi kami senang gitu ya, dengan BI, dengan perbankan yang ada di Jawa Tengah itu gaspol. Dan kalau tadi di awal ditampilkan bagaimana pelajar itu juga perlu memahami soal literasi keuangan, maka diajari, kamu nabung dong. Kalau UMKM itu butuh mendapatkan akses permodalan, ini loh ada KUR. Jadi itu Mas Sandi, kalau kenapa KUR kita tinggi? Karena sebenarnya Jawa Tengah itu duitnya nggak banyak. Orang sudah jelas ada fasilitas dari negara, kok masa nggak digunakan? Ini loh tak kasih, ini loh alokasinya. Tugas kami sebenarnya di daerah menyambut saja. Oh iya ya, ini mereka yang UMKM butuh banyak banget. Kenapa tidak kita jembatani untuk mereka mendapatkan? Itu sebenarnya kenapa 2 tahun berturut-turut kita bisa menyalurkan paling tinggi begitu ya. Itu karena ada, kenapa tidak dimanfaatkan? Sebenarnya simpel itu saja dari sisi literasi. Lanjut. Maka berikutnya coba kita dorong dampak ya. Alhamdulillah ekonomi recovery mulai kelihatan, dan pasca pemerintah mencabut PPKM itu luar biasa. Pak Menteri, mudiknya kali ini alhamdulillah. Wah, di mana-mana ekonomi banget. Wah, pariwisata kemarin top. Semuanya piknik, semua happy, dan alhamdulillah kepolisian juga mengatur lalu lintasnya bagus begitu ya. Ada macet di beberapa titik, tapi tidak semengerikan era Brexit waktu itu Mbak Kiki, sehingga kita bisa dorong. Dan saya mau melompat saja, sebenarnya soal bantuan keuangan slide di belakang ya. Ada bantuan keuangan pada pemerintah desa ini sejak 2013 sampai 2022 itu sudah 7,7 triliun, ini gede banget. Ada 140.237 titik. Maka ketika Pak Sandi mendorong desa wisata dimunculkan, kita buat perda Mbak. Kita buat perda, kalau desa wisata itu bagus, kita kasih duit dari APBD 1 miliar. Kemudian digeber semuanya, mereka senang. Tapi akhirnya Pak Sandi mereka, Pak saya baru buat desa wisata. Oke, kita minta duit 1 miliar. Nggak mungkin. Itu saya kasih duitnya nanti hilang. Maka mesti ada perjalanan dulu, usahamu, nanti kita dampingi. Nah yang kita nilai nanti bagus-bagus kita tambahi. Itu baru dari kami, dan terima kasih dari kementerian membantu itu, dari OJK membantu. Oke, kalau mau dikembangin tidak hanya dari sisi orang minta bantuan pemerintah, ngutang aja nggak apa-apa gitu. Ada kok kredit-kredit, skim-skim kredit yang bisa dikembangkan. Kalau desa wisata yang legend sebenarnya ada di Klaten, di apa itu? Ponggok ya, Umbul Ponggok. Itu pengalaman pertama sebelum populer. Itu komplit, wisatanya bisa tumbuh, literasi keuangannya itu punya kesadaran. Ya. Mereka melihat ini air banyak banget, diapain ya? Kalau sementara ini hanya disalur-salurin, bisa nggak dibuat wisata? Dibuat wisata. Akhirnya utang bank dikembangin, hasilnya bagus. Kepemilikan sahamnya dibagi kepada masyarakat, dan kemudian hasilnya wah melompat tinggi sekali, dan kemudian dibuatlah 1 rumah tangga 1 sarjana. Ini bertelur betul itu. Ini dari pengalaman desa wisata yang akhirnya itu menginspirasi penggunaan dana desa, inspirasi mengembangkan desa wisata, dan dari kementerian
dorongannya terima kasih kuat banget, jadi kita seneng. Sekarang kalau orang tanya, Pak Ganjar ke Jawa Tengah kita piknik yang tidak mainstream di mana? Kalau mainstream pasti orang datang ke Borobudur. Sekarang kalau tidak mainstream kemana? Orang kemudian ngelihat googling dan sudah mulai ada. Nah ini menurut saya 7,7 triliun bukan duit kecil. Dan lanjut, meskipun sebagian besar dari dana desa ini digunakan untuk peningkatan sarana prasarana karena memang kebutuhannya itu. Ini yang tertinggi. Terus kemudian rumah tidak layak huni ini penurunan kemiskinannya, dan itu 2 anggaran terbesar yang digunakan termasuk menciptakan ketahanan masyarakat. Nah ini mau saya tunjukkan aja perkembangan desa wisatanya, next slide. Maka inilah kemudian growth-nya, menarik gitu, trennya itu gitu. Kalau kemudian capacity building diberikan kepada mereka, pendampingan bagus, maka sebenarnya orang akan mencari tempat piknik yang alternatif. Dan di desa itu orang sekarang ada istilahnya membeli kesunyian. Keren ya? Kontemplasi. Healingnya begitu. Di sana mungkin bertapa, sunyi, handphonenya dimatikan, nggak nonton TV. Mungkin kalau dia sama family menjadi, iya ya, kita di meja makan aja biasanya pegang handphone semua. Mungkin di sana mereka akan jauh lebih benar. Ini desa-desa wisata menjadi satu yang alternatif, menjadi alternatif yang cukup bagus. Nah, maka tadi kalau Pak Sandi sudah sampaikan, keuangannya ada, seperti apa sih gambarnya? Nah itu yang tadi disampaikan next. Ini yang tadi itu ya, Dieng Kulon. Next, Dieng Kulon ini yang banyak menginspirasi. Kalau Mas Katon Bagaskara itu pernah nulis lagu desa negeri di atas awan, ini negeri di atas awan, mana sih ini, betul-betul rumahnya itu di atas awan gitu ya, betul-betul di atas awan dalam arti sebenarnya. Maka betul-betul kalau kawan-kawan dari Hindu itu saya tanya, candi yang sebenarnya lebih punya nuansa magis tua itu yang mana? Dieng ternyata, bukan Prambanan, ternyata Dieng. Jadi ini kondisi desa-desa wisata. Terus kemudian itu lanjut saja, ini yang Bugisan di Klaten akhirnya berkembang ya, Sembungan itu yang ada waduknya. Dan terakhir saya mau sampaikan saja, ketika kemudian literasi keuangannya dapat, semua bisa mengerti, inklusivitasnya berjalan, dan Mbak Kiki mereka sudah banyak yang menggunakan digital juga loh. Dengan Kris juga sudah ada ya, di Tawangmangu itu di daerah-daerah wisatanya sudah menggunakan digitalisasi ya, bagus sekali. Tapi kita mesti cegah duit yang banyak masuk, pengelolaan yang kita harapkan makin governance, good governance-nya mesti berjalan. Next slide. Maka kita dorong desa anti korupsi. Ini kita kerjasama dengan KPK, alhamdulillah sudah ada 29 desa percontohan, dan ini ada 18 indikator yang dibuat. Kita bekerja sama dengan KPK, dan kemudian desa berintegritas dan akuntabel. Ini ada penguatan tata laksana, oversight, pengawasannya dilakukan, terus kualitas layanan publiknya mesti bagus gitu, agar kemudian ada benchmark yang bisa dipakai bahwa duit banyak di desa itu bisa menumbuhkan ekonomi, tapi selalu ada sisi gelapnya. Sisi gelapnya apa? Kalau tidak governance, maka orang akan tergoda untuk mengambil, maka kita mesti jaga itu. Begitu Mbak, terima kasih. Tadi kita sudah simak ya, ternyata sudah lebih dari 7 triliun itu sudah terrealisasi untuk desa, di mana memang sekali lagi tadi terima kasih juga untuk TPAKD, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah ini juga di atas nasional, tidak lepas tentunya dari peran TPAKD. Kemudian tadi kan Pak Ganjar sempat menyebut gitu ya, bahwa memang ternyata untuk mengembangkan desa-desa ini sebagai inklusi keuangan ini sebenarnya banyak cara, misalnya dengan tadi kredit dan macam-macam. Dukungan seperti apa yang diharapkan dari OJK ataupun dari pemerintah provinsi? Pas saya berangkat ke sini, saya lihat beberapa kurva ya. Dan ini yang menarik, ini kita ada masuk ke dalam inverted yield curve. Ini terbalik gitu. Kita naruh uang untuk 3-6 bulan 1 tahun ini, yieldnya lebih tinggi dibanding kita naruh
deposito untuk 5-10 tahun. Nah, biasanya yang akan terjadi adalah perlambatan ekonomi, resesi. Jika kurva ini akan bertahan. Dan kalau ada resesi, perlambatan ekonomi, maka tadi Pak Gubernur menyampaikan de-dolarisasi. Ini akan justru sebetulnya bagus buat ekonomi kita karena rupiah akan menguat dan tentunya ekonomi kita bisa menerima lebih banyak investasi, terutama yang mencari yield, yang mencari imbal hasilnya. Nah, ini perlu disikapi nih Mbak Kiki, karena menurut saya PR kita tuh banyak banget. Ekonominya bergerak, tapi akses keuangannya itu belum merata. Tadi Bu Kiki bilang mengenai akses keuangan yang semakin meningkat. Nah, bagaimana caranya untuk desa-desa wisata akses keuangannya itu bukan hanya meningkat, tapi berkeadilan. Yang ingin saya garis bawahi berkeadilan, karena selama ini yang punya akses terhadap digitalisasi lebih dapat daripada para pelaku UMKM ekonomi kreatif yang belum terupgrade digitalisasi. Jadi menurut saya yang saya perlu banget nih sama OJK ini training di beberapa daerah mengenai keuangan ini inklusi. Bagaimana sih? Karena begitu mereka dapat satu peluang, misalnya pinjol, apalagi pinjol yang abal-abal, mereka ambil. Karena dari segi pengembalian, misalnya mereka modalnya 100, mereka bisa jual 175 atau 75% nilainya, dia bayar bunga yang lebih tinggi nggak apa-apa. Nah, problemnya itu kalau ada disrupsi. Kalau disrupsi akhirnya nanti mereka dikejar-kejar oleh pinjol ini, berarti kan mereka tidak mendapatkan akses yang berkeadilan. Itu dari segi training. Yang kedua, selain dari segi akses, menurut saya bantuan pemasaran sih. Ini yang paling penting ya. Tadi Pak Gubernur menyampaikan ada beberapa desa wisata seperti Dieng Kulon itu produk-produknya super keren banget. Produk-produknya itu bisa didorong untuk lebih berkualitas, sehingga pemasarannya jika kita lebih mendorong melalui digitalisasi ini akan semakin meningkatkan perekonomian daerah. Jadi itu 3 hal yang kita perlukan, dan saya tadi disuruh baca pantun nih, rupanya kelewatan yang Mbak Kiki nih, supaya sedikit mohon cakepnya ya. Are you ready? Pergi Semarang membeli lumpia. Cakep. Mantap nikmatnya, semua pasti setuju. Cakep. Ayo Pak Gub, kita kolaborasi tingkatkan bersama OJK. Cakep. Agar semangat wujudkan Indonesia maju. Cakep. Oke, kalau dari Pak Ganjar nih, untuk pengembangan ekonomi di desa wisata, bagaimana supaya tadi maksimal? Ya, jadi kalau praktek baiknya sudah ada, berikutnya adalah studi tiru, begitu kata Pak Menpan. Jadi nggak usah ngarang-ngarang, ada contohnya. Ini contoh sukses bagaimana pengelolaan, ini contoh sukses bagaimana soal akses keuangan, ini contoh sukses tadi itu produk-produk yang bisa dijaga kualitasnya, maka sebenarnya tinggal ditiru saja. Maka kalau tadi ordernya ke OJK training untuk literasi keuangan dan sebagainya, mungkin ini juga sama, pendampingan dari desa wisata agar kemudian mereka bisa menjadi desa wisata yang tadi bisa berkualitas. Nah, ini ada banyak sebenarnya kegiatan yang bisa kita contohkan, umpama rembuk desa itu masih ada ya. Setiap kami musrenbang Mbak, kita keliling karena karsidenan, dan biasanya Pak Menteri saya dialog langsung dengan desa. Apa problemmu gitu? Ya, sebagian besar tetap meminta infrastruktur, tapi beberapa aktivis di level desa menyampaikan, oh perhatikan penyandang disabilitas, perhatikan kelompok perempuan, dan banyak yang kemudian menyampaikan kepada kami, perhatikan kami yang anak-anak. Biasanya Pak Sandi anak-anak saya undang untuk ikut musrenbang, silahkan kamu ngomong,
saatnya kamu menyampaikan sesuatu yang ada di pikiranmu ke orang tuamu agar kemudian bisa mengambil keputusan. Dan ini menarik karena mereka merasa bisa dilibatkan, kemudian bisa berkontribusi. Nah, beberapa desa dengan praktek-praktek baik ini dikumpulkan. Sebenarnya dulu Menteri Keuangan pernah membuat buku cukup tebal, praktek baik dari desa-desa. Ada yang pengelolaannya, ada yang pariwisatanya, ada yang usaha kecilnya, ada perlindungan pada pokmas gitu ya. Itu bisa dijadikan contoh sehingga yang lain niru saja sebenarnya. Nah, di rembuk-rembuk desa semacam inilah sebenarnya kita bisa memberikan guidance kepada kawan-kawan yang ada di desa yang memang membutuhkan itu. Biasanya Mbak kalau mau membangun usaha itu ada 3 saya cek. Yang pertama sebenarnya dia memahami enggak ya terhadap produk dia sendiri. Ini soal cerita product knowledge begitu. Kalau mereka nggak paham, ya dia ikut-ikutan. Jadi passionnya itu sebenarnya mungkin tidak di situ, tapi karena lagi ada tren dia ikut-ikutan. Maka pada saat ikut-ikutan nggak ngerti, karena cuman ya ikut aja. Ini mau kemana, targetnya seperti apa. Yang kedua, nanti ini jadi problem. Produknya sudah ada, dia sudah ngerti, sudah didampingi. Beberapa produk itu kemarin yang makanan Mas Andi, makanan itu bagus, fashion, kriya gitu ya, fotografi, film-film pendek begitu, itu udah bagus. Tapi ini tidak punya nilai ekonomi, jadi seperti cerita hobi saja. Maka begitu ketemu Pak Menteri datang, loh ini bagus gitu. Lalu itu menjadi endorsement. Bagaimana kita meningkatkan? Nanti bulan depan kita akan pameran cukup besar UMKM Jawa Tengah di Banyumas begitu. Kita akan libatkan termasuk lembaga keuangannya ya. Kemarin kita sudah rapat untuk kita tampilkan, dan beberapa produk ini ternyata ketika kita uji untuk bisa ekspor bagus Mbak. Makanan itu kita kumpulin, kita kirim ke Osaka, dicicipi di mereka. Pas proses pencicipan itu kita zooming dengan mereka. Dan mereka ngomong, ini enak, ini di lidah kita kurang, yang ini bagus begitu. Maka yang bagus-bagus itu kita oke aja. Oke, terus kita kirim. Kemarin produk-produk UMKM kemudian kita bawa ke Perancis. Jadi ada banyak orang Perancis, orang luar ini seneng mau produk kita. Kita ngomongnya, enggak jelek. Ternyata buat mereka enggak. Ini luar biasa, ini bagus banget di negara kan bisa laku. Akhirnya dia tahu. Dia sampaikan pada saya, Pak Gubernur, produk ini bagus. Yang kurang satu aja, ceritanya, narasinya. Jadi storynomics-nya itu yang kemudian mesti kita sampaikan. Umpama batik semua orang pakai batik. Tapi batik jenis yang dipakai Pak Sekda Wonosobo dengan Pak Sekda Provinsi ini sama enggak? Ya, ini harganya kayaknya beda ini ya. Beda tipis maksudnya. Siapa yang buat, maknanya apa? Dulu itu ternyata kalau ada yang kayak cerita kecil gitu ya, storynomic yang kecil ditempel di boxnya, itu bagus. Simple aja. Maka setelah dia tahu produknya, dia mau kembangin, nah akses modalnya baru dia cerita. Maka kami selalu sampaikan, kamu mau ngutang mau nggak? Enggak Pak, kami mau bantuan. Nah itu jurus bukan pengusaha, ini peminta-minta. Kalau mau jadi entrepreneur, ya kamu berani. Nah ini kita jodohkan, ngutang aja deh. Wah bunganya ketinggian Pak, kur, gitu kan. Kredit mikro, ultra mikro sekarang ada. Atau kalau enggak, ya kita mesti bantu Mbak. Kami punya Basnas. Basnas kami bagus Pak Menteri. Terus kemudian mereka dampingi, tidak hanya ngasih duit, tapi juga pendampingan. Kita carikan pakarnya. Ini akses modal. Atau kadang-kadang kita juga ketemu para filantrop. Dia bisa membantu, dan ini kita tampilkan juga. Nah terakhir kemudian yang tidak boleh kita lepas satu, kalau mereka mau berkembang, mesti ada yang mendampingi, jangan dilepas. Sampai kalau mereka lulus, kita sebut 3 tahun mesti lulus, ya 3 tahun inilah kita lepas, atau tahun ketiga maksud saya. Dan beberapa profesional itu kita sampaikan, kemarin latihannya bagus Mbak. Jadi mereka itu punya latihan 3 level. Jadi yang pertama soal pengetahuan produk itu, terus kemudian kedua pembukuan. Nah pembukuan ini banyak nggak lolos Pak Menteri. Dan saya terharu di Banyumas itu ada orang yang jualan
ikan kecil-kecil itu apa namanya? Wader, enak enggak? Wadernya itu enak banget, marketnya ada ya. Pada saat dia dicek pembukuannya lumayan kacau. Lumayan kacau. Akhirnya diundangkan konsultan, terus kemudian dia training. Yang menarik Pak Sandi, dia nggak lolos. Menarik nggak gitu? Saya nggak lolos Pak, tapi saya ini penasaran, saya mau ikut pelatihan lagi biar lolos. Oke juga ya. Lo kan ada aplikasi, justru itu Pak. Saya itu nggak bisa pakai komputer. Akhirnya pelatihan pakai komputer Mbak, pinjem komputernya keponakannya. Akhirnya keponakannya ngamuk, Mbok deh komputernya balik kayak begitu. Dia minta dikembalikan, balikin. Akhirnya apa? Pak Ganjar, saya utang kredit untuk beli komputer. Komputer kemudian menjadi bahan menjadi alat yang penting untuk dia, dan dia mau invest. Dan sekarang dia ikut latihan lagi. Dugaan saya sudah lolos. Lalu dia bedakan, ini duit untuk kulakan, ini untuk makan sehari-hari, ini untuk nyicil utang, ini buat nyangon anak sekolah. Dulu enggak, dia satu box itu ya apa ya campur semuanya. Nah ini penting untuk kita mengembangkan yang ada di desa. Maka kaitan dengan sisi manajerial keuangan ini ya, ini juga penting. Yang terakhir kita didampingi. Begitu didampingi dia udah lolos, maka target berikutnya adalah naik kelas. Begitu udah naik kelas, target berikutnya kamu harus bisa jual ekspor. Nah ini tahapan-tahapan yang coba kita dorong. Begitu. Terima kasih, dan saya mengapresiasi forum ini, Mbak Kiki dan teman-teman dari OJK. Kami perlu didampingi terus, dan kami siap bekerja sama untuk kita dorong agar literasi makin bagus, inklusivitas keuangannya makin oke. Dan itu butuh ilmu cerewet. Ilmu cerewet itu kalau ini harus ada, ini harus tahu. Nah nanti kami yang menggerakkan di sisi massa. Contohnya waktu itu OJK dari Jawa Tengah menyampaikan, Pak Gubernur dorong dong anak siswa-siswa ini mau nabung gitu. Maka Bank Jateng langsung buat tabungan pelajar, simple, simpanan pelajar. Yang nabung pertama dapat hadiah. Hadiah Mbak, langsung sehari 10.000, sehari langsung besok 100.000 ya, 100.000 begitu. Ini sangat cepat sekali. Ini perlu bantuan dari OJK sehingga kami ini pemangku kepentingan di daerah bisa lebih cepat. Yang kedua, kalau desa wisata contohnya sudah ada, Pak Sandi ini nggak pulang berapa lama. Ini saya lihat mobilitas beliau itu luar biasa. Ketemunya di bandara, di pesawat, pas ke Jawa Tengah, ketemu di desa gitu. Jadi udah pas nggak? Tinggal tadi beliau sampai hafal detail. Saya kalah nih, hafal desanya di mana, pariwisatanya itu seperti apa. Beliau sampai kenal tokoh-tokohnya. Dan itu teman-teman melapor. Kami sering WA-WAan sama Pak Sandi, Pak gitu. Luar biasa. Beliau mau terima itu. Dan itu memberikan semangat kepada kawan-kawan pengelola desa wisata, dan dari kementerian biasanya kasih feedback. Dan feedback itu bagus. Feedback itu bagus sehingga desa-desa ini akan pede untuk bisa mengembangkan. Mudah-mudahan ini menjadi batu lompatan yang kita harapkan nanti para pemangku kepentingan kita bisa kita rumuskan. Prinsipnya ini yang mesti dipegang ini, maka kalau kamu melakukan caranya begini, ini nomor teleponnya. Kalau itu sudah selesai, pasti akan berjalan dengan cepat. Singkat saja mungkin Mbak Senandung, 123,8 juta pemudik ini berdasarkan big data kita akan spend 1,9 juta, berarti ada 240 triliun perputaran ekonomi ini yang bergerak ke Jawa bagian tengah. Ada yang ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, tapi kita melihat heat map-nya itu ada di Jawa Tengah. Dan ini harus ditangkap dengan beberapa terobosan-terobosan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi. Khususnya kita lihat beberapa desa-desa wisata sudah bisa menangkap dengan produk-produk ekonomi kreatifnya. Misalnya tadi di Magelang ada kopi Kali Angkrik, misalnya branding
daripada kopi di Tumenggung. Dan kalau kita dengar kan di luar Indonesia nih kopi ini panggilnya Java. Nah ini udah maju gitu. Dan mereka seneng produk-produk fashion kita seneng. Tapi ada satu produk kita yang saya sama Bu Kiki ini lagi kembangkan itu events. Kita nih jago banget bikin events. Jadi kalau ke Wonosobo itu ada Dieng Culture Festival ya Pak Sekda ya. Saya sama Pak Agup selisipan waktu itu tapi puluhan ribu yang datang. Nah alangkah baiknya kalau sentra-sentra ekonomi kreatif dan destinasi wisata ini juga punya events yang signature. Nah ini yang perlu kita dukung secara totalitas. Yang kedua, wisata religi ini lagi booming banget. Jadi istri saya ini bolak-balik ke Jawa Tengah ini bawa tamu dari Malaysia, dari Singapura Pak Gop, untuk keliling ini di beberapa ziarah makam. Tapi saya bilang coba dilebarkan, ternyata begitu ke Banyumas misalnya di desa wisata Cikakak gitu, itu ada masjid yang konon kabarnya lebih tua daripada masjid yang di Demak gitu. Jadi itu ada tulisannya di situ 1280 something gitu. Berarti kan lebih tua daripada masjid yang di Demak. Wah ini jadi daya tarik tersendiri gitu. Jadi selain daripada yang ada di depan mata produk-produk ekonomi kreatif kita, kuliner, fashion dan lain sebagainya, ternyata juga ada produk-produk wisata seperti wisata religi, juga event-event yang sukses ini bisa kita kembangkan ke depan. Saya kan teman-teman di sektor keuangan ini banyak sekali Mbak Kiki, jika mereka bisa ikut membantu ini luar biasa dampaknya bagi ekonomi kita. Percepatan momentum kebangkitan ekonomi mesti kita kawal bersama. Oleh karena itu saya mendukung bagaimana 1 tahun ke depan, 1,5 tahun ke depan ini memang saya sangat yakin ini tahun politik. Tapi ini bukan tahun wait and see teman-teman. Tapi ini justru tahun akselerasi, tahun investasi. Beberapa investasi yang saya lakukan di saat tahun-tahun politik ini ternyata 10-15 tahun yang lalu sekarang sudah mulai membuahkan. Karena ternyata ekonomi kita ini berkembang dan akan menuju menjadi ekonomi nomor 4 terbesar di dunia di tahun 2045. Kalau kita nggak berinvestasi dan mengakselerasi sekarang, kita akan kehilangan momentum. Sukses untuk Jawa Tengah dan sukses juga untuk OJK. Terima kasih atas